Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, saya minta dulu pada teman-teman sekalian untuk sedikit merapikan tempat duduknya. Sebelum kita memulai perkuliahan kita lebih lanjut, ada baiknya kita akan mulai berdoa. Kita memintakan kepada Bang Eka untuk memimpin doa kita pada kesempatan kali ini. Pada Bang Eka kita persilakan. Baik, kita akan absen sebelum kita memulai materi kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama Bunga Lestari. Yang berikutnya Cahyani. Ini nggak ada ya, absen ya. Oh ya. Yang berikutnya Cici Budi hadir. Eka Putrayana hadir. Jumadil Hidayat izin. Nita Wulandari hadir. Nurul Fitria baik. Tengku Aidil Mahfuza baik. Terima kasih atas absensi kita pada kesempatan kali ini. Tolong nanti untuk temannya dihubungi lagi agar bisa hadir lagi di pertemuan berikutnya. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke perkuliahan kita. Mata kuliah kita yaitu pengantar apa? Iya, pengantar ilmu komunikasi. Yang mungkin di antara kita semua sudah banyak yang paham atau tahu tentang apa sih sebenarnya ilmu komunikasi itu. Namun untuk itu saya pengen bertanya terlebih dahulu kepada kita semua, apa sebenarnya komunikasi itu? Coba ada yang bisa? Iya. Apa namanya? Eka Putrayana. Apa yang kamu ketahui tentang komunikasi? Oke, baik. Berikan aplaus kepada teman kita. Ya, yang berikutnya ada yang juga ingin disampaikan? Oh ya, izin. Ya, silakan. Ya, Aidil Mahfuza. Masya Allah, luar biasa. Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi teman kita. Ya, sampai sini ada lagi yang ingin? Iya, siapa namanya? Iya, apa itu? Masya Allah, luar biasa. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan. Yang luar biasa, sungguh sangat paham ya bahwa ya tentang komunikasi yang disampaikan itu sudah termasuk di dalamnya ya, tentang apa itu sebenarnya komunikasi. Dalam ilmu komunikasi, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mendefinisikan ilmu komunikasi ini bukanlah sebuah perkara yang mudah ya. Kenapa? Karena lahirnya ilmu komunikasi ini bukan hanya dari satu sumber ilmu pengetahuan, tapi lahir dari berbagai sumber ilmu pengetahuan. Walaupun komunikasi itu sudah ada sejak manusia itu ada, tapi definisi komunikasi itu sangat beragam. Ya, sangat beragam sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Kenapa? Karena komunikasi ini masuk di seluruh disiplin ilmu. Di matematika, bahasa Indonesia, sejarah, bahkan
di ilmu yang mungkin matematika itu seperti kimia ya, fisika, itu juga ada ilmu komunikasinya. Biologi, IPS ya, IPA dan IPS juga ada ilmu komunikasinya. Oleh karena itu banyak yang bermunculan pakar komunikasi mencoba mendefinisikan komunikasi dari berbagai perspektif sudut pandang mereka. Untuk sederhananya kita masuk dulu kepada pengantar ilmu komunikasi ya. Sebab banyak orang yang tidak mengetahui sebenarnya ada batasan-batasan dalam komunikasi, sehingga mampu kita untuk memahamkan secara sederhana dengan berbagai pengertian komunikasi tadi. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah mata kuliah dasar mempelajari konsep, proses, dan teori dalam menyampaikan pesan. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, dasar dari komunikasi tadi kita katakan adalah pesan. Nah, pesan merupakan hal yang mungkin pertama kali harus ada di dalam setiap komunikasi. Jadi adapun dua orang tapi tidak melakukan penyampaian pesan, maka tidak terjadi yang namanya komunikasi. Jadi awal pertama yang mesti harus ada itu termasuk di dalamnya adalah pesan. Jadi penyampaian pesan. Maka penyampaian pesan itu yang pertama adalah ada elemen pengirim. Nah, ya kan? Pesan pun ada, kalau tidak ada penerimanya atau pengirimnya juga tidak akan terjadi. Namun dalam pengantar ilmu komunikasi kita akan mengetahui yang pertama 5 unsur yang ada di dalam komunikasi. Kalau sudah ada kelima hal ini, maka bisa dikategorikan itu terjadi yang namanya komunikasi. Apa itu? Yang pertama adalah elemen pengirim atau sendernya itu. Ada orang yang disebut dengan komunikatornya, ya, penyampai pesan. Nah, ini orang yang pertama, penyampai pesan. Yang kedua adalah pesannya. Apa yang disampaikan? Ada orang yang penyampai, ada yang disampaikan, dan yang berikutnya adalah ada saluran, ada media dalam rangka penyampaian pesan tersebut. Ya, berikutnya apalagi ada penerima, ini juga orang. Nah, di penerima pesan itu juga ada orang, dan yang berikutnya adalah umpan balik atau yang disebut sering dengan feedback. Jadi apabila kelima hal ini sudah ada di dalam penyebutan apa yang mau ketahui tentang komunikasi, cukup kita menyampaikan 5 hal ini. Ada orang yang menyampaikan, ada pesan yang disampaikan, ada media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, ada penerimanya, dan ada pula feedbacknya, ada timbal baliknya. Udah, itu sudah termasuk yang disebut dengan komunikasi. Paham ya? Terserah kepada kita dengan bahasa apa kita mengungkapkannya, tapi paling tidak kelima poin ini sudah ada di dalam kalimat-kalimat kita ketika menjawab apa yang disebut dengan ilmu komunikasi. Video ini merupakan pengantar mata kuliah ilmu komunikasi. Video ini akan menjelaskan apa itu ilmu komunikasi, ruang lingkup, dan apa saja yang dipelajari dalam ilmu komunikasi. Selamat menyaksikan. Sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, manusia selalu memenuhi kebutuhan dan selalu berusaha untuk dapat menyatu dengan lingkungan sehingga terjadilah proses komunikasi antar manusia. Terdapat berbagai cara manusia di dunia ini dalam melakukan aktivitas komunikasi atau menjalani proses komunikasi. Manusia dapat berkomunikasi dengan bahasa dan dengan berbagai cara lainnya. Cara manusia berkomunikasi tidak terlepas dari dinamika kehidupan dan kemajuan peradaban. Hal-hal itulah yang makin memantapkan dan mengembangkan ilmu komunikasi. McQuail menggambarkan tingkat proses komunikasi ini dalam suatu piramida berikut. Harap dicermati ya rekan-rekan. Studi ilmu komunikasi kemudian fokus pada wilayah kajian berikut. 1. Komunikasi antar pribadi. 2. Komunikasi kelompok dan organisasi. 3. Komunikasi massa atau mass communication. 4. Media komunikasi terdiri atas media massa tradisional, kesenian, pertunjukan, media massa konvensional, TV, radio, surat kabar,
dan media baru, website, dan sosial media, serta berbagai ranah kajian yang lain berdasar cakupan dampak dan perspektif dasar yang memperkaya studi ilmu komunikasi. Karena ilmu komunikasi sebagai ilmu multidisiplin dan lintas disiplin, segala bentuk kontak antar ilmu dan antara ilmu komunikasi dengan ilmu-ilmu lainnya akan membentuk pemahaman baru tentang komunikasi. Hal inilah yang kemudian melahirkan perubahan, perkembangan, dan perbedaan definisi tentang komunikasi. Silakan perhatikan gambar berikut, dan kesemua itu akan dipelajari menjadi mata kuliah di program studi ilmu komunikasi. Ditunggu tanggal mainnya ya. Berikut adalah bidang peminatan dalam program studi ilmu komunikasi. 1. Hubungan masyarakat atau public relation. 2. Manajemen komunikasi. 3. Penyiaran. 4. Jurnalisme. 5. Periklanan. Dan sebagainya. Hal-hal yang akan dipelajari dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi terdiri atas 1. Manusia dan komunikasi. 2. Sejarah dan tradisi yang mempengaruhi perkembangan ilmu komunikasi. 3. Pengertian dasar dan proses komunikasi. 4. Elemen, model, dan teori komunikasi. 5. Fungsi, teknik, dan media komunikasi. 6. Komunikasi verbal dan nonverbal. 7. Studi komunikasi yang dimulai dari komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, hingga komunikasi massa. 8. Komunikasi dan budaya di mana Anda akan mengenal istilah komunikasi antar budaya dan lintas budaya. 9. Penelitian bidang komunikasi yang terdiri atas metode, bidang, dan isu dalam penelitian komunikasi. Setelah mempelajari materi tersebut dalam mata kuliah ini, Anda diharapkan memiliki wawasan dan pemahaman tentang konsep dan prinsip dasar ilmu komunikasi. Menarik kan materi yang ada di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi? Hanya ini yang dapat disampaikan kepada rekan-rekan. Semoga video ini dapat membuka wawasan rekan-rekan dalam mengetahui apa itu komunikasi. Baik, terima kasih setelah menyaksikan video tadi untuk dapat menyimpulkan pengantar ilmu komunikasi ini. Saya berharap kita buat kelompok ya untuk berbagi. Nanti mungkin satu orang dapat menerangkan kepada kita apa itu komunikasi. Ya, silakan maju ke depan. Pendapat saya tentang komunikasi adalah proses kirim terima pesan, ide, perasaan atau informasi antara dua orang atau lebih. Sederhananya, orang pertama punya maksud yang disampaikan. Orang kedua menangkap apa yang ada di pesan tersebut. Oke, terima kasih. Kita ucapkan kembali sama Eka yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya tentang pengantar ilmu komunikasi. Saya di sini akan menyampaikan refleksi atau kesimpulan yang kami dapat Pak dari pelajaran komunikasi tersebut. Baik, singkat saja seperti ya Pak. Jadi menurut kesimpulan yang kami dapat, komunikasi merupakan pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu untuk mencapai pemahaman bersama. Komunikasi memiliki peran penting dalam kehidupan karena membantu manusia menyampaikan informasi, membangun hubungan dan mencapai tujuan bersama. Sekian Pak, terima kasih. Ya, baik. Berikan aplaus kepada teman kita. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada teman kita yang sudah menyampaikan refleksi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat kita pahami bersama-sama dan dapat kita jadikan sebagai ilmu pengetahuan kita berkenaan tentang pengantar ilmu komunikasi. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastantul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.